Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya, Tommy Sucipto. Kali ini saya mau coba sharing terkait dengan informasi IT. Di sini saya akan membahas mengenai VMware. Ini produk lama, tapi eh, saya ngeliat di YouTube sangat sedikit sekali materi-materi terkait dengan VMware ini. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Banyak sekali memang training-training terkait dengan VMware. Oke, saya ada slide, ada materi di belakang ini, kenapa VMware itu muncul dan juga kenapa banyak sekali orang menggunakan VMware. Dan VMware tidak hanya produk virtualisasi sendiri, tapi banyak sekali ada virtualisasi-virtualisasi yang lain seperti Hyper-V dan lain-lain. Oke, kita mulai saja. Jadi ini banyak sekali terjadi di bisnis-bisnis di perusahaan-perusahaan lain ya, di mana secara budget untuk IT biasanya itu 23% untuk investment sebuah aplikasi dan 30%-nya itu adalah uh, investment untuk budget untuk maintenance dari aplikasi itu sendiri. Untuk infrastruktur itu memang 42%, tapi biasanya untuk maintenance infrastrukturnya. Sedangkan sisanya itu adalah 5% untuk pengembangan. Tapi pada dasarnya banyak sekali ditemukan itu 70% itu dari budget IT itu untuk menjaga teknologi itu hidup. Ya, contohnya maintenance, kontrak service dengan vendor-vendor lain, dan 30% itu budget untuk inovasi dan pengembangan. Seperti itu. Oke, kita mulai bahas ke VMware-nya. VMware itu ditemukan di tahun 1998 ya. Dan sudah materi ini saya dapat beberapa bulan yang lalu, jadi mungkin sekarang saya yakin sudah lebih, ada 170.000 customer ya yang sudah menggunakan VMware saat ini. 22.000 partner, 7.000 lebih orang yang menggunakan di 40 negara, dengan revenue sebesar 2 billion US dollar ini di tahun 2009 ya, telah mendapatkan 240 award lebih, dan lebih dari 50 itu ada di tahun 2008. Oke, kenapa VMware itu digunakan as a IT services di internal atau external provide? Ya, ini akan berhubungan dengan efisiensi, kontrol, dan pilihan atau choice. Oke. Ini Magic Quadrant yang memang rutin dikeluarkan oleh Gartner. Gartner itu biasanya dia menganalisa terkait dengan bisnis, terkait dengan brand apa sih yang unggul dan lain-lain. Biasanya dia untuk produk-produk leader itu ada di sebelah kanan atas ini. Dari Magic Quadrant yang dikeluarkan oleh Gartner ini di Juli 2015 ya. Ini ada dua teknologi yang unggul. Di sini ada VMware untuk virtualisasi, ada VMware, di bawahnya ada Microsoft. Itu Hyper-V lah ya. Mungkin suka atau tidak, silakan komennya ke Gartner kalau misalkan ada komen yang tidak suka dengan pernyataan ini. Ini resmi dikeluarkan oleh Gartner. Ini hasil capturean dari pilihan Gartner. Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan gimana sih kalau tanpa virtualisasi atau VMware, dan gimana sih kalau dengan virtualisasi dengan menggunakan VMware. Oke, ini saya sudah siapkan slide-nya. Jadi pasti di perusahaan-perusahaan yang masih belum menggunakan virtualisasi akan mengalami hal seperti ini ya, akan memiliki lebih dari satu server ya, masing-masing server ini high end dengan brand masing-masing. Oke.
dengan masing-masing operating system dan aplikasi yang berbeda-beda. Contohnya untuk server yang ini sebagai Active Directory, server yang ini sebagai sharing file, mail server dan lain-lain, ERP dan lain-lain. Bisa jadi OS di sini ada Windows Server, di sini ada Linux, ada Linux distro lain dan macam-macam. Untuk aplikasi juga menggunakan aplikasi macam-macam, entah itu mail server, bisa juga menggunakan untuk proxy server menggunakan distro Zential dan lain-lain. Ya, tapi dari masing-masing server ini sangat disayangkan CPU usage-nya sangat kecil, tidak sepadan dengan kemampuan servernya. Ya, mungkin server ini hanya 4%, 2%, 4%, 4%, 11%, dan 2%. Sedangkan masing-masing dari server ini menggunakan konsumsi power yang sama. Butuh pendinginan atau AC, ya, space. Semakin tambah server akan semakin membutuhkan space yang cukup tinggi. Setupnya juga masing-masing, konfigurasinya masing-masing, manajemen dan supportnya juga masing-masing. Itu sangat butuh effort yang tinggi untuk maintenance teknologi seperti ini. Oke, sekarang bagaimana jika menggunakan VMware? Oke, kita lihat di sini ada server VMware, ya. Kita lihat apabila menggunakan VMware, semua akan masuk di dalam sebuah server VMware. Oke. CPU usage akan maksimal dari semua OS dan aplikasi yang ada di sini akan maksimal dengan hardware yang kita beli untuk VMware tersebut. Keuntungannya cukup banyak, cuma mungkin nanti saya nggak akan bahas semuanya, kasihan yang bikin training VMware nanti, ya. Mungkin saya hanya beberapa seperti High Availability, ya, itu kita akan coba diskusikan atau saya akan sampaikan lebih dalam di materi ini. Oke. Impact dari menggunakan VMware tersebut, yang pertama adalah reduce physical infrastructure cost. Jadi kita dapat mengurangi biaya dari server-server fisik yang tadi. Jadi dari server fisik kita bisa gunakan ke dalam virtualisasi dan hanya 1 atau 2 server, bahkan bisa 3 server, tapi dengan puluhan host. Ya, host itu bisa jadi isinya Active Directory, file sharing, server ERP kita, dan lain-lain. Ya, mail server juga bahkan bisa lebih dari satu. Ada Windows basis misalkan dengan Merak Mail, Exchange dan lain-lain. Bisa juga dengan Linux, ya. Bisa menggunakan SendMail, bisa menggunakan Gmail Toaster dan lain-lain. Jadi dalam sebuah VMware. Oke. Increase staff productivity. Yang tadinya harus lembur, kita ngerjain banyak maintenance server, kali ini hanya beberapa server saja yang ada di VMware. Increase application availability, ya, kemampuan aplikasi akan berkurang, seperti ya ada backupnya, ada security-nya, HA-nya dan lain-lain. Increase data protection, ya, jadi selama ini kita beli backup data itu satu server kita bikin proteksinya masing-masing. Tapi kalau di dalam VMware dalam satu paket, ya, dalam satu paket semua host bisa terlindungi, ya, karena di dalam situ di dalam VMware banyak sekali data-data restore, ya, data-data backup. Contohnya ada snapshot, data di foto saja snapshot, dan itu bisa di restore dalam beberapa menit. Semua bisa restore kembali, ya. More secure juga sama. Jadi
terkait dengan high availability HA. Jadi kita bisa dengan tenang sebagai IT services itu menjaga server kita, menjaga data kita untuk tidak hilang. Oke. Oke, kita akan bahas satu-satu dari poin-poin yang tadi. Tapi sebelum kita bahas satu-satu, mohon maaf, pencahayaan dari vlog ini AE-nya saya tidak lock, saya bikin auto karena saya menggunakan TV supaya TV saya bisa, presentasi saya di TV bisa kelihatan. Oke, yang pertama adalah terkait dengan reduce physical infrastructure cost. Ini saya hanya simulasi saja, dengan menggunakan 10 server, utilisasi 8% yang digunakan, dan untuk annual cost untuk support power cooling itu mungkin untuk support ini 5.000 US, karena perusahaan-perusahaan besar akan tidak mau mengambil resiko. Dia server yang ini beli di Dell, dia akan bayar ke Dell. Server yang ini akan dibeli dari Fujitsu, dia akan bayar annual support ke Fujitsu dan sebagainya. Jadi saya buatkan untuk annual support cost itu di 5.000 US dollar. Untuk annual power dan cooling cost, power ya semua server butuh listrik, semua server butuh pendingin ruangan, jadi itu membutuhkan 8.334.000 US dollar. Terus bagaimana jika menggunakan VMware? Ini simulasi saja. Jadi jika menggunakan VMware server dari 10, ya kita cukup 3 saja. Ya. Untuk utilisasinya maksimal 80. Kok jadi 80? Karena semua ngumpul, dan hardware yang dibeli untuk VMware ini ya benar-benar maksimal digunakan. Oke. Annual cost support ya dari sekian banyak hanya 3. Ya sekitar sekian, ya 1.500 US dollar. Power sama coolingnya otomatis karena dari 10 ke 3, panas yang dihasilkan juga berbeda, listrik yang dihasilkan juga berbeda, ya ada reduce cost. Jadi total dalam setahun bisa mereduce sebesar 9.000 US dollar untuk setiap tahunnya. Increase staff productivity, ini pastilah ya, dari ngurus banyak server ke sedikit, otomatis untuk pekerjaan tim IT akan jauh menurun. Ya, ini ilustrasi saja dari 72% ke 24%. Ya, ini materi-materi ini saya ambil dari beberapa source ya, dari IDC dan VMware Thumb Program. Oke. Selanjutnya increase aplikasi availability, ya. Apabila terjadi error, dia akan pindah ke slot yang lain. Ini kita akan bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya increase data protection. Increase data protection, kalau misalkan kita masih konvensional menggunakan server-server physical yang model yang tadi di slide sebelumnya, itu akan menggunakan beberapa agent untuk backup dan recovery, ya kan? Kalau di sini nggak perlu sebanyak itu, ya. Jadi VMware ini bisa mereduce penggunaan agent dan disk untuk backup, ya. Di sini juga ada teknologi-teknologi backup dari VMware sendiri terkait dengan backup. Bisa menggunakan teknologi dedupe atau ada yang namanya snapshot, nanti seperti itu, ya. More secure, ya, platformnya secure, ya. Saya coba cari tahu backgroundnya seperti apa, ya basic-basicnya mirip-mirip Linux lah, ya. Secure operasional, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, karena baru mau masuk virtualisasinya sendiri ada username password, ya, dan biasanya ada proteksi kayak semacam firewall seperti itu, ya. Oke. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait high availability dari VMware itu sendiri, ya. Semoga slide ini bisa menjelaskan terkait dengan HA, ya.
Apa yang terjadi apabila server down? Ada server down, otomatis aplikasi dan OS yang ada di server ini akan hilang dan pindah ke server yang lain dalam satu kali klik konfigurasi saja, ya. Itu adalah high availability, dan ada juga fault tolerant, ya. Fault tolerant dalam artian jika ada sebuah aplikasi melakukan synchronize ke tempat yang lain, ya, apabila melakukan synchronize ke tempat yang lain dan server ini down, apa yang terjadi? OS dan aplikasi ini yang akan menjadi yang utama, dan dia akan melakukan synchronize ke tempat yang lain lagi yang servernya tidak down, seperti itu, ya. Terkait dengan data recovery, ini yang saya bilang, selain ada teknologi dedup, ada teknologi yang namanya snapshot, ya. Server seperti di foto, dan dia akan lakukan backup, ya. Snapshot akan tersimpan dan dia akan melakukan dedup. Betapa teknologi ini akan menjadi sulit apabila dalam sebuah physical, tapi di dalam virtualisasi khususnya VMware ini sangat mudah sekali, ya. Apabila hilang OS dan aplikasinya, ini bisa dilakukan restore kembali. Oke, selanjutnya adalah vMotion. vMotion itu kita bisa make it possible to move virtual machine without interrupting the application running inside. Jadi kita bisa memindah-mindahkan virtual machine atau host, ya, apakah itu OS dan lain-lain, ke mesin-mesin yang lain tanpa harus membuat dia down, ya, on the fly istilahnya. Ya, kita ada aplikasi ini, kita pindahkan ke sini, tidak ada masalah, tetap berjalan. Dikembalikan lagi juga sama. Selanjutnya untuk capacity ini kita bisa melakukan on demand, ya, dalam artian bisa juga sesuai kebutuhan, bisa juga dengan menggunakan load balance. Oke. Apabila aplikasi ini membesar, dia bisa pindah. Apabila aplikasi membesar, dia pindah ke sana. Dan ini kembali ke sini. Ya, load balance disesuaikan. Lalu ada juga storage vMotion, ya. Ini kita bisa pindah, ya. Green IT with VMware vSphere, ya. Ini vSphere adalah semacam middleware-nya, ya, yang ada di VMware. Apabila server down, ya, vSphere ini akan mengatur kemana-kemana OS dan aplikasi itu bergerak, sehingga terjadi optimalisasi terkait dengan individual horsepower yang ada. Apabila sudah normal kembali, dia akan menggerakkan OS dan aplikasi yang ada, ya. Tidak banyak yang saya akan sharing. Ini hanya pengenalan saja, dasar dari VMware saja. VMware ini udah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Saya ada datanya, ya. Apakah perusahaan Anda termasuk salah satunya? Ya, yang pasti virtualisasi itu tidak hanya VMware, banyak ada juga Hyper-V, ada juga dari Red Hat juga ada, dan lain-lain, ya. Mungkin suatu saat saya akan bahas satu-satu. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Terakhir, pesan saya, tidak menggunakan software bajakan, ya, khususnya untuk upload video di YouTube ini, karena saya yakin YouTube juga tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel saya, Tommy Sucipto.